Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa, ada pertanyaan, apakah seorang suami yang meninggal dunia dan punya 4 orang istri, dan keempat orang istrinya itu mendapatkan bagian dari harta warisannya? Tentu saja apabila 4 orang istri itu masih berstatus istrinya yang sah dalam hal ini sah secara syariat, tidak ada perbedaan apakah istri yang pakai buku nikah atau yang tidak pakai buku nikah. Tidak ada perbedaan antara istri pertama, 2, 3, dan 4. Keempat istrinya itu adalah istrinya yang sah, dan ketika suami meninggal dunia, maka keempat istrinya mendapatkan hak yang sama dari harta warisan suaminya. Kalau suaminya tidak meninggalkan anak, maka 4 orang istrinya itu mendapatkan 1/4. Kalau suaminya meninggalkan anak, maka 4 orang istri mendapatkan 1/8. Berbagi ratalah mereka di 1/8 itu. Perbedaan antara istri pertama, istri kedua, istri ketiga, dan istri keempat hanya dalam pembagian harta bersama. Tentu istri yang pertama lebih banyaklah bagiannya dari istri yang berikutnya. Wallahu alam. Kemudian ada lagi pertanyaan, seorang istri meninggal dunia tanpa ada anak, dan istri itu ada harta bawaannya, berarti harta pribadi. Apakah suami mendapatkan bagian juga dari harta bawaan istri itu? Harta bawaan artinya sebelum menikah dengan suaminya, sang istri sudah memiliki harta itu. Jadilah harta pribadi. Dan bila mana sang istri meninggal dunia, maka harta pribadi itu seluruhnya menjadi harta warisan. Dan suami adalah ahli warisnya, salah satu ahli warisnya. Ahli waris yang tidak bisa didinding oleh siapapun. Kalau istri tidak punya anak, maka suami mendapatkan setengah dari harta warisan sang istri. Begitu juga sebaliknya. Kalau suami yang meninggal dunia dan ada harta bawaan suami, berarti harta pribadi suami. Meninggal suami, maka harta pribadi itu seluruhnya menjadi harta warisan. Istrinya mendapatkan 1/4 dari harta warisan suami kalau suami tidak punya anak. Kalau suami punya anak, istri mendapatkan 1/8. Berbeda dengan harta bersama. Harta bersama itu harta yang diperoleh, dihasilkan baik oleh suami atau istri atau kedua-duanya setelah mereka menikah. Maka harta bersama itu cara membaginya berbeda. Bedanya adalah harta bersama itu kalau misalnya yang meninggal suami, maka harta bersama itu katakanlah 1 miliar dibagi 2 terlebih dahulu. 500 juta mutlak menjadi bagian istri. Hanya 500 juta lagi yang menjadi harta warisan. Istri yang tadi sudah mendapatkan 500 juta sebagai haknya dari harta bersama, ia masih mendapatkan 1/4 atau 1/8 dari harta warisan suami yang 500 juta itu. Kalau istri yang meninggal dunia, begitu juga harta 1M, harta bersama dibagi 2, 500 juta mutlak untuk sang suami, kemudian 500 juta lah yang menjadi harta warisan. Suami masih mendapatkan setengah dari harta warisan yang 500 juta itu kalau istri tak punya anak. Tapi kalau istri punya anak, suami mendapatkan 1/4 dari itu.
Suami dan istri termasuk dari 5 ahli waris yang tidak bisa didinding oleh siapapun. Artinya mereka wajib mendapatkan bagian dari harta warisan pasangannya. Yang ketiga, ada yang menanyakan, Ustadz, ayah kami ingin menikah lagi. Atau enggak begitulah bahasanya. Ada seorang punya istri dan beberapa orang anak, yang anak-anaknya sudah dewasa dan sudah berumah tangga, lantas istrinya meninggal dunia. Ada hasrat, ada keinginan untuk menikah kembali. Apa yang semestinya dilakukan? Disarankan kepada sang bapak sebaiknya diselesaikanlah terlebih dahulu harta warisan dari almarhumah istri. Kalau ada harta bersama, bagian si bapak adalah setengah dari harta bersama, kemudian ditambah dengan 1/4 dari harta warisan istrinya. 3/4 sisa dari harta warisan istrinya itu menjadi hak dari anak-anaknya. Sebaiknya itu diserahkanlah terlebih dahulu kepada anak-anaknya itu, supaya mereka merasa nyaman. Semuanya merasa nyaman, bukan hanya anak-anak saja yang merasa nyaman, sang bapak juga merasa nyaman, dan calon sang istri yang kedua juga merasa nyaman, karena ia menikah dengan suami dan harta yang ada adalah harta mutlak, harta suaminya, tak bercampur lagi dengan harta anak-anak suaminya. Ini barangkali salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya permasalahan-permasalahan, sehingga kemudian pernikahan yang dilaksanakan, pernikahan yang kedua itu benar-benar melahirkan kebaikan, kenyamanan bagi semuanya. Demikian, wallahu a'lam bissawab, wallahu a'lamu bissawab, wa ilaihi marji'ul ma'ab. Mudah-mudahan bermanfaat. Pemirsa, kalau Anda merasa bahwa video ini ada manfaatnya untuk Anda, maka silahkanlah like and share, di subscribe, supaya manfaatnya juga bisa didapatkan oleh saudara-saudari kita yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.